Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to International Virtual Course on Fundamental and Technology of Advanced Material Lecture Session 14. Before we begin the lecture session, let us pray together according to our respective belief and religions. Let us begin. Recording in progress. And finish. Ladies and gentlemen, we would like to take Zoom online photo first. Please open your camera. Yeah, okay, we are ready to take the Zoom photo. Please give your smile. 1, 2, and 3. Yeah, please wait. Okay, the next slide. 1, 2, and 3. Okay. Dear all participation, today's lecture session will be given by Professor Dr. Irzaman from IPB University. The topic of today's lecture is MVA structure and its application for ferroelectric sensors. During lecture session, if you have any question, you can ask directly to the lecturer by using raise hand feature, or you can write down your question in the meeting chat and the moderator will read the question. Let us begin lecture session. Please, Professor Dr. Irzaman, you can have your time. Yeah, thank you very much, Moderator Ruslan. Yeah, Yes. yeah, thank you. So, Okay. Moderator Ruslan, we will start, okay? okay, please, sir. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning, ladies and gentlemen. My name is Irzaman from Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, IPB. IPB stand for Institute Pertanian Bogor. Today we will present our presentation, Physics of Ferroelectric Material to support national independence in field of sensor. Ya. Mohon maaf, mungkin selanjutnya kami pakai bahasa Indonesia agar komunikasi bisa lancar. Okay. Ya, ini doa ya. Jadi kalau Robi Surahli Sodri, wa Yasirli Amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan forum ini banyak pembelajaran dan diskusi yang intensif. Oke, jadi outline ada 4 hal. Yang pertama nanti tentang PLB ferroelektrik. Ya, selanjutnya nanti sintesis dan karakterisasi thin film. Lalu yang ketiga ini our research results, and finally further research and development. Ya.
Oke, part 1 ferroelectric tail. Ini nampak di sini rekan-rekan, jadi artinya part dari ferroelectric kita ambil dari nomor 1 ya, 1, 2 dan selanjutnya. Nah, dan sumbu X-nya ini adalah kuat medan listrik, lalu di sumbu Y-nya ini polarisasi spontan. Ya, artinya apa? Jadi untuk kurva histeresis pada material ferroelektrik, tatkala kita perbesar ya medan listrik, nah maka kurvanya itu bergerak dari 1 ke 2, terus dinaikkan lagi sampai dia ketiga, terus dinaikkan lagi dia sampai ke 4. Nah, keempat ini dia saturasi, ya, artinya udah jenuh di sini. Itu satu hal. Tapi yang menarik, tatkala kita turunkan kuat medan listrik, nah kurvanya ini mengikuti angka 1, 3, langsung ke 5, tidak ke 2 dan 1 lagi. Dan ke 5, walaupun kalau kita turunkan medan listrik negatif, dia akan ke 6, ke 7, ya. Nah, ke 7 ini pun ya dia saturasi. Ya, terus kita naikkan lagi kembali medan listrik, nanti dia ke 8, kembali dia ke 4. Nah, ini kita kenal dengan histeresis di sini, ya. Yang menarik di sini adalah peranan daripada domain-domain dipolnya yang bisa kita lihat di sini. Nanti kami terangkan lebih lanjut. Artinya misalnya di saturasi yang positif ini momen dipolnya ini satu arah ini, ya. Apalagi saturasi. Lalu tatkala kita balik, nah tentunya nanti ada dipol-dipol itu yang berubah, ya. Terus terbentuk sampai yang ke-7, dia akan saturasi lagi, dan yang menarik, jadi dipolnya ini ya akan ke kiri, ya, dan selanjutnya. Nah, di dalam kajian nanti bahwa di titik 5 ini kita kenal dengan polarisasi remanen, ya. Artinya polarisasi remanen itu apa? Polarisasi yang menyebabkan kuat medan listrik ini 0. Ini ada maknanya, nah, nanti bisa kami kaji langsung, gitu ya. Kita lanjutkan. Sama aja kalau kita turunkan dia sampai ke 6, ya. Nah, ini yang kita kenal dengan medan koersif. Medan koersif di sini adalah kuat medan listrik yang menyebabkan polarisasi spontan, ya, atau proses remanen ini sama dengan 0. Nah, ini pun ada maknanya. Jadi artinya ini penting sekali di dalam pengembangan untuk material ferroelektrik dan tentunya sensor ferroelektrik yang akan kami kaji lebih lanjut. Ya. Kalau nanti ada diskusi bisa kita bicarakan. Nah, selanjutnya apa? Tadi saya bilang, jadi untuk domain di sini ya, jadi magnetic domain, tapi kita electric domain, ya. Ini saya utarakan tadi ini ya, remanennya di sini. Karena tidak lepas kenapa magnet, ya. Jadi ferromagnetik itu istilahnya apa? Saudaranya gitu ya. Nah, jadi ferromagnetik, ferroelektrik ini gabung, ya. Nah, suatu ketika bahwa material kita ini bisa juga jadi ferroelektrik dan ferromagnetik, ya. Ini 2. Jadi arti satu material menghasilkan 2 ferro, jadi ferromagnetik dan ferroelektrik, ya. Nah, ini disebut dengan nanti multiferric gitu, ya. Ini berkembang juga. Nah, ini utarakan tadi, saya utarakan, jadi tatkala yang ada di ujung ini, yang nomor 4, ya, maupun nomor 7, cuma arahnya dibalik, ya. Jadi ini searah. Nah, kita tahu nanti untuk arah garis-garis gayanya, ya, ini dari yang positif tentunya kembali nanti yang ke negatif. Itu satu hal. Baik, nah ini pun sama, jadi artinya tadi konsep dari magnetik kita ke elektrik, ya, demikian. Nah, ini jadi kita bisa lihat di sini bahwa polarisasi spontan, ya. Nah, ini kita peroleh ke demikian. Nah, suatu ketika tadi saya utarakan kalau tadi 4 gitu ya, 3, 5, 6 gitu ya, 8, nanti
modelnya kayak demikian. Jadi artinya polarisasinya bukan acak ya, ini bisa berbalik kayak demikian. Ya. Nah, ini sifat-sifat daripada ferroelektrik yang perlu kita pahamkan kayak demikian. Ya. Nah, lalu rekan-rekan bisa lihat di sini ada satu hal lagi kajian yang paling penting. Kalau orang-orang bilang perovskite ya, mungkin di Surya, mohon maaf. Kami dari dulu, ya artinya di tahun ya 2000 atau 1990-an itu udah mengenal perovskite ya, khususnya untuk material barium titanat. Nah, ini material ferroelektrik yang barium titanat ini cikal bakal yang paling tua sekali demikian. Lalu nanti keluarganya banyak sampai ratusan gitu. Nah, nanti yang kenal barium ini kita ganti dengan strontium titanat. Terus paduan antara barium titanat dan strontium titanat dengan fraksi mol tertentu itu kita kenal dengan barium strontium titanat. Nah, yang ramai sekarang itu di dadah ya. Jadi pendadah ini nanti menyebabkan ya harapannya dengan di dadah ya tentunya ini akan meningkatkan kinerja dari material ferroelektrik. Jadi bisa kita lihat di sini untuk fase non kubik ya titanium yang tengah ini ya. Jadi merahnya yang pojok-pojok ini adalah ion barium ya. Kalau kita pakai strontium nanti ion strontium ya. Nah, ini ada di pojok-pojok katakan tetragonal gitu ya. Kadang-kala kubus juga bisa di sini ya. Dia tetragonal. Nah, hal yang menarik apa di sini ya rekan-rekan ya Bapak Ibu semua. Bahwa barium ini terletak pada 8 ya, katakan di pojok-pojok struktur tetragonal kayak demikian. Itu satu hal. Terus saya kaji lebih lanjut. Karena nih barium ada di 8 posisi. Nah, ini ada istilahnya site okupasi ya. Jadi kedudukan atom di sini khusus untuk barium. Nah, ini kalau di pojok ya, kalau secara zat padatnya itu dia teriris ya pada sumbu X. Nah, kalau satu barang teriris pada sumbu X, nah itu artinya misalnya kita punya semangka itu dibelah saja. Berarti kedudukan atomnya atau sisa daripada semangka itu setengahnya. Nah, tapi di sini tidak hanya sumbu X, nanti dia terpotong juga pada sumbu Y. Nah, yang tadi setengah dipotong lagi, separuhnya tinggal seperempat, dan terakhir ini juga terpotong pada sumbu Z. Ya, jadi 3 kali istilahnya terpotong. Nah, ini site okupasinya di dalam zat padatnya ini berarti ada 1/8 bagian. Ya. Nah, yang menarik apa? Karena bariumnya ada 8 di pojok-pojok daripada tetragonal. Nah, kembali jadi 8 kita kali dengan site okupasinya tadi. Kalikan 1/8 kembali 1. Jadi kita kenal bahwa barium ini 1. Hanya dia tersebar di 8 ya. Titik pojok-pojok daripada struktur material ya. Biasanya dia tetragonal. Nah, terus yang menarik ini rekan-rekan ya, Bapak Ibu semua, titaniumnya. Titanium ini kan 1. Nah, titanium itu dari perovskite yang sudah katakan dikaji orang banyak, itu ada di diagonal ruang. Ya, kita paham. Jadi kalau untuk ya pelajaran kita di SMP SMA ya di diagonal ruang ini di tengah-tengah. Artinya apa? Dia tidak teriris sumbu X maupun tidak teriris pada sumbu Y dan tidak teriris pada sumbu Z. Artinya bahwa ada satu atom ya, titanium itu ada di diagonal ruang ya struktur bahan. Nah, lain halnya dengan oksigen 3. Nah, ini menarik nih. Nah, di dalam katakan struktur perovskite, oksigen itu terletak di 6 diagonal bidang ya. Nah, ini yang bisa dipahamkan ya. 6 diagonal bidang. Bidang apa? Kanan, kiri. Terus atas, bawah, depan, belakang. Jadi ada 6 ya. Jadi ada 6 titik. Nah, sama halnya dengan barium tadi. Jadi oksigen ini ada 6 dia di diagonal bidang.
Lalu site okupasinya bagaimana? Nah, site okupasinya karena dia ada di dinding ya, diagonal bidang, berarti kalau untuk yang ini dia teriris hanya sumbu X saja. Nah, yang atas ini teriris pada sumbu Z misalnya, lalu yang depan ini teriris pada sumbu Y. Nah, yang kita mau katakan bahwa site okupasi daripada oksigen yang ada di diagonal bidang itu nilainya setengah, karena hanya sekali dia teriris. Yang lain halnya tadi yang saya sudah bahas, kalau barium. Kalau barium itu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Tapi lain halnya untuk oksigen yang ada di diagonal bidang, dia hanya sekali saja. Jadi kita mau katakan bahwa ini nilainya set okupasinya setengah. Artinya apa kalau dari struktur kristalnya, setengah ini di unit sel sebelah, katakan yang utuh, lalu setengahnya itu yang ada di sebelah kanannya gitu. Sama yang ini ada di yang utuh, lalu dia punya tetangga di atas. Ya. Nah, sama yang depan ini, ya, dia punya tetangga di depannya. Jadi artinya kedudukan itu separuh di unit sel bagian tertentu. Demikian, ya. Nah, untuk nilainya bagaimana? Karena kita tadi pahamkan ada 6 ya, diagonal bidang, lalu set okupasi oksigen ini tadi sudah kita pahamkan setengah, maka dengan mudah 6 dikali setengah, jawabannya 3. Nah, ini penting di sini, ya. Artinya barium titanat yang perovskite, ya, strukturnya demikian, terletak tadi bariumnya di 8 pojok daripada tetragonal, gitu. Lalu titaniumnya ada di tengah-tengah, di diagonal ruang, yang tidak terpotong ya, tidak teriris pada sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Oksigen ini ada di 6 ya, titik diagonal bidang. Oke. Nah, terus yang menarik apa nih, rekan-rekan di sini? Nah, kita pahamkan bagian aktifnya itu ya, bahwa titanium ini dia terlingkupi oleh 6 oksigen atom yang ada di sini ya. Jadi ada 6. Nah, kenapa barium tidak? Nanti biasanya kita lihat jarak yang terdekat gitu ya. Nah, jarak yang terdekat karena bagian aktifnya adalah titanium. Nah, titanium ini dilingkupi ada 6 oksigen ya. Kembali kenapa bariumnya tidak ada, tapi pengaruhnya dia kecil. Tapi yang menarik ini 6 ini, nah ini kita kenal kalau di struktur kristal namanya octahedron ya, di fase octahedron ya. Nah, nanti sudut-sudutnya sama itunya kita bisa kaji ulang ya. Nah, terus yang menarik lagi untuk ferroelektrik ini ya, untuk titaniumnya ini karena itu ada ruang kosong ya, walaupun untuk kecil ya, ordernya gede ya, angstrom kayak demikian, ini dia bisa bergerak ke atas dan bergerak ke bawah, jadi upward and downwards ya. Nah, hasil ini tadi, jadi artinya ini satu struktur ya untuk bagian dari polarisasi. Nah, biasanya kita gambarkan kayak demikian, jadi upward and downward. Nah, ini kajiannya lebih menarik lagi, jadi artinya kalau di elektronik itu yang kita kenal 1010 demikian ya, bilangan biner gitu ya. Nah, nanti kajian yang lain pun berkembang luas demikian ya. Nah, yang saya mau katakan bahwa ini nih, jadi titanium ini kalau Pak saat dia ke atas, dia bisa bergerak ke atas. Tadi titanium ini bergerak, ya artinya dia bergeser dengan order tertentu ya. Ada yang diteliti ini angstrom ya ukurannya. Nah, terus suatu ketika kalau diberi gangguan juga, dia bisa ke bawah. Ya, jadi posisinya itu maka di tengah-tengah dia naik ke atas, upward, Duduk ke situ. and downward. Gitu. Ya. Oke, nah, itu satu hal. Jadi ini ya. Nah, setelah kita pahamkan struktur ya daripada perovskite barium titanat, nanti keluarnya banyak ya. Nah, tadi saya utarakan strontium titanat kah gitu ya, nanti paduan barium strontium titanat. Nah, kalau disebut barium strontium titanat ya artinya nanti praksis molnya berapa, misalnya bariumnya setengah, strontiumnya setengah ya, PiO3. Nah, itu menarik. Nah, kajiannya nanti menarik. Jadi kalau bariumnya setengah, berarti setengah kali 8 ada 4.
kita bisa misalkan ya, kedudukannya itu ada yang paling atas. Nah, terus untuk strontium itu ada di 4 yang di bawah. Ya, atau misalnya 4 yang di kiri, 4 yang di kanan, atau 4 di depan, atau 4 di belakang. Kalau itu fraksi molnya setengah. Ya, nah ini kalau dikaji lebih lanjut, kalau misalnya fraksi molnya itu hanya 1/4, ya berarti barium 1/4, strontiumnya 3/4. Nah, bariumnya 1/4 kita kalikan dengan 8. Berarti ada 2 di situ atom. Nah, 2 atom ini misalnya katakan yang kiri aja. 6 lebihnya adalah strontium. Ya, atau kita ngambil bariumnya yang tegak ini, lebihnya strontium. Dan terus ini berkembang banyak sekali gitu ya. Untuk struktur paduan antar barium titanat dengan strontium titanat yang membentuk barium strontium titanat. Ya, nanti kita bisa kaji lebih lanjut. Ya, tentunya ada isu kalau barium strontium titanat dikembangkan ke sana. Nah, nanti kita harus ingat di situ ada jari-jari ionik antara barium dan strontium itu berbeda gitu. Ya, nah tentunya ini nanti sifat elektriknya, sifat listriknya maupun magnetnya kalau di ferroelektrik, ya tentunya nanti berbeda. Baik, selanjutnya. Nah, ini saya utarakan tadi. Jadi artinya dia bisa naik ke atas, ini bisa katakan turun ke bawah. Ya, selanjutnya ini, ya jadi artinya nanti kita bisa lokalisir dia ke kanan semua, atau ke kiri semua, atau ke atas semua, ke bawah semua. Nah, itulah dari hal yang kecil ini tapi paduannya banyak, ya. Saya mau kasih ilustrasi begini, ya. Biasanya order daripada barium titanat itu hanya 4 angstrom gitu, ya. 4 angstrom. Nah, bisa kita kaji di sini. 4 angstrom kalau kita punya film tipis itu tebalnya misalnya 1 mikron gitu ya. Ya, 1 mikron berarti kan ini angstrom berarti kan 10.000 ya. 1 mikron 10.000 angstrom ya. Nah, karena di sini ada 4, berarti 10.000 itu kita bagi dengan 4. Jadi artinya apa? Ada 2.500 tumpukan gitu. Kayak batu bata tumpuk ke atas. Itu yang ke atas. Nah, terus film tipis itu kan dia punya lebar sama panjang, kita hitung kayak demikian. Jadi kalau satu hal aja yang tadi yang 2.500 memberikan sedikit ya, katakan energi nih pergeseran ini, nanti dikalikan, nah kita jangan terkejut, dia bisa menghasilkan arus ya, yang sangat besar. Makanya aplikasinya nanti bisa jadi sensor cahaya, sensor suhu maupun sensor tekanan yang akan saya bahas selanjutnya. Baik, karena waktunya terbatas ya, tapi nggak apa-apa nanti bisa kita kembangkan lah, kita elaborasi lagi. Nah, ini sama tadi saya utarakan. Jadi artinya untuk mengarahkan ya momen dipol, katakan yang di sini ya tidak terarah. Nah, kita bisa berikan tegangan positif ya, ini negatif. Nah, nanti arahnya ke kanan semua, gitu ya. Nanti bergerak kayak tadi. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa menariknya itu untuk memberikan agar polarisasinya ini searah, itu kita beri tegangan, ya. Kita beri tegangan. Nah, tegangan pun bergantung gitu. Kalau dia sensornya ini katakan peka, smart, dia tegangannya kecil aja dia udah bisa bergerak. Tapi kalau dia agak keras gitu ya, sukar, dia diberi tegangan yang besar. Baik, nah dari hal ini ya, yang pertama itu tadi kita bahas tentang ferroelektrik di sini ya. Nah, jadi dari kajian-kajian ferroelektrik ini ada 3 hal sifatnya ya. Jadi kalau disusun sini dia namanya piroelektrik. Jadi artinya apa? Nah, ini piroelektrik dia akan bergerak jadi ya jika diberi suatu tekanan, diberi suhu. Nah, maka aplikasinya bisa sensor suhu. Nah, kalau untuk ferroelektrik ya, ini nanti dipol-dipolnya dia akan bergerak. Ya, ini aplikasinya sebagai sensor cahaya. Ada satu lagi keluarga dari ferroelektrik, itu namanya piezoelektrik.
Jadi sifat piezoelektrik ini dia katakan dia berkembang. Nah, karena apa tadi? Untuk titanium yang bergerak di tengah atau di zona ruang itu, nah dia bisa bergerak ke atas bawah kalau kita beri gangguan tekanan. Nah, makanya piezoelektrik ini nanti aplikasinya sebagai sensor tekanan. Nah, gitu ya. Uh, Ya tentunya ini nanti menarik bisa kita kembangkan ya. Baik. Nah, terus dari ketiga tadi yang kita utarakan bahwa piroelektrik nanti kita ganggu di sini dengan perubahan suhu. Terus untuk katakan sifat ferroelektrik kita ganggu dengan kuat medan. Lalu tadi kita udah bahas juga kalau piezoelektrik ini kita kasih tekanan di sini. Ya. Nah, ada satu teori yang lagi berkembang gitu ya. Terus ini berkembang, ada yang keempat gitu. Jadi untuk katakan membangkitkan ya muatan di dalam bahan ferroelektrik ini ada yang dikenal dengan fotoelektrik ya. Kami jujur belum sampai ke sana, yang kami tekuni tidak ini, tapi nanti bisa berkembang tentunya ya. Jadi sifat suhunya, terus medannya di sini juga dengan tekanannya ada satu lagi. Jadi ada arusnya di sini ya. Ya arus ya yang disebut dengan fotoelektrik. Baik, nah bagian kedua ini untuk sintesis ya dan karakterisasi dari material ferroelektrik. BST, kami ngambil BST, ya ini contoh ya, atau barium titanat, BT aja atau ST saja ya, sebagai film. Nah, film pun ini ada dua juga, kadangkala kalau kita tebal jadi disebut film tebal, tapi kalau ordernya kita bisa tekan tipis gitu ya, sampai katakan ya 200 di bawah 200 nanometer itu ya kita bisa katakan film tipis ya. Terus ada kata-kata juga sekarang nanoteknologi ya, ada mikroteknologi. Kami mau mengatakan kalau untuk yang kami kembangkan ini standarnya masih mikro gitu ya. Jadi mikroelektronik ya, nanoelektronik kami belum berani klaim gitu ya. Ya walaupun kalau dilihat dari pasirnya ini udah ukurannya ukuran nano, biasanya kita bilangnya masih mikro gitu ya. Kita klaim dia masih mikro, jadi mikroelektronik. Ya, tentunya nanti menuju nano elektronik ya. Baik, nah ini ya Bapak Ibu, ya rekan-rekan dosen ya, rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini. Jadi untuk membuat ya struktur MOS ya, ini MOS yang kami kembangkan, kita siapkan ya katakan wafer silikon, biasanya kami menggunakan tipenya tipe P ya, atau juga nanti tipenya N gitu, ya. Jangan yang andop ya, tapi yang betul-betul dia punya katakan layer gitu ya. Nah, dia tipenya tipe P atau tipe N. Oke, ini yang biru. Selanjutnya yang kuning ini kita istilahnya kita tumbuhkan ya film tipis atau film tebal barium strontium titanat di atas substrat silikon ya. Nah, yang kuning ini, nah tentunya ini banyak hal ya. Dulu kami di ITB alhamdulillah belajar ya sama Prof. Pepen sini, almarhum Profesor Muhammad Bermawi, terus ada Dr. Maman Budiman juga. Nah, ini banyak alat di ITB. Jadi artinya bisa pakai MCPD, bisa pakai sputtering, ya, pakai PSPD gitu, ya. Nah, jujur aja kami melakukan dulu sekolah pakai sputtering gitu ya. Yang kita nyoba pakai MCPD. Nah, tentunya itu alat yang canggih. Nah, kami selesai pulang dari ITB, ya berpikir, nah ini tidak punya alat canggih di guru-guru kami di ITB gitu ya. Dulu ada PLD juga itu. Ya, sekarang saya dengar juga berkembang ya. Alat-alat yang tadi saya utarakan, ini CPD, CPD, sputtering sama PLD itu masih kokoh. Karena ya istilahnya fasilitas di PB ya kami ngakui saja. Yang menarik apa di ujung itu ada katakan
ya pakai spin coating gitu ya. Jadi ada satu alat, ada spin coating. Nah, kami pelajari di sana. Nah, tentunya metodenya kita pakai CSD, jadi Chemical Solution Deposition, demikian. Ya. Nah, yang saya mau utarakan jadi apa yang dulu dipelajari ITB, kami bawa pulang ke IPB Bogor, kami pakai sputtering EMAP pakai spin coating gitu. Ya, itu melihat ya memodifikasi alat spin coating yang ada di ITB. Ya. Nah, jadi kami di IPB ini pakai alat sederhana, pakai spin coating ya dengan RPM itu bisa kita katakan variasikan dari 3.000 ya sampai 8.000 gitu. Kadang-kala 1.000 juga bisa, tapi biasanya nggak optimum dari 3.000 RPM ya sampai 8.000 RPM. Itu kami lakukan spin coating yang di PB yang sangat sederhana. Ya. Baik, nah setelah itu tentunya setelah kita spin coating di sini, metodenya tadi ya, dari chemical solution deposition, saya kira kemampuan ya kimia fisika ini betul-betul harus kita apa istilahnya perkuat demikian ya. Itu diracik biasa demikian. Nah, tentunya setelah di spin itu kan masih basah. Nah, baru kita masukkan ke dalam furnace ya. Nah, ke dalam furnace, nah kami optimasi juga. Jadi dari suhu 500 sampai 1.000 ya derajat Celcius. Nah, terus kenaikan suhunya pun kami optimasi gitu ya. Nah, dari 0 sampai 5 derajat per menit. Nah, kami dapat optimasi kalau untuk yang BST pakai spin coating kami itu 850 derajat Celcius. Itu suhu optimumnya. Lalu dengan kelajuan suhu itu 1,67 ya, derajat ya, derajat Celcius per menit atau 100 derajat ya per jam ya. Nah, setelah kita optimasi ya, udah jalan, kita hold juga, kita tahan juga pada optimasi di kami itu 8 jam gitu ya. Setelah itu dia cooling down biasa. Cooling down itu dari suhu 1850 ke suhu kamar biasanya perlu waktu 13 jam ya. Nah, tentunya kita atur waktunya, setelah itu kita ambil. Nah, ini ya insya Allah udah dianggap apa istilahnya baik lah ya, baik. Nah, tapi spin coating ini bukan vakum ya, jadi kan ini sederhana jadi pakai udara biasa saja. Jadi kan kadangkala untuk ya kemudian bahan ini bergantung juga dari suasana lab gitu. Artinya labnya harus walaupun bukan clean room gitu ya, tapi kita harus jaga semua SOP untuk membuat film tipis gitu. Baik, nah selanjutnya saya mau bahas di sini ya. Karena silikon kita tipe P, nah ini sudah kami uji gitu ya bahwa BST ini tipenya tipe N. Ya, begitu. Ya, nah makanya yang menarik dari struktur yang sederhana ini nanti timbul P-N junction ya. Jadi P itu dari silikon dan N itu dari film tipis atau film tebal BST. Nah, lalu sifat daripada P-N junction tadi itu kita mau ambil arusnya ya. Nah, ini biasanya dulu kami lakukan di ITB ini pakai aluminium gitu ya. Ada juga yang pakai perak gitu. Nah, sekarang adanya yang biasa dilakukan tuh di UNS ya. Mereka juga punya katakan evaporator untuk membuat logam ya, baik di atas film tipis BST maupun di silikon ya. Nah, silikon ini orientasinya biasa kami pakai 100 karena apa istilahnya lebih terarah ya karena di kesumbu zat mungkin ya atau diarahkan ke sumbu ya. Nah, kami juga coba satu nggak ada masalah. Yang penting kita kendalikan ya, intinya orientasi daripada kristalnya. Nah, kembali setelah kita berhasil membuat kontak ya aluminium contohnya di sini di atas film tipis BST maupun di atas silikon. Nah, ini kita udah klaim strukturnya adalah MOS. Jadi M-nya itu MOS apa aluminium atau pakai katakan perak. Nah, MOS-nya itu O-nya itu ya. Jadi oksidanya di sini kita pakai perovskite BST tadi.
di ferroelektrik gitu. Nah, nanti rekan-rekan yang lain juga bisa pakai hal yang tertentu ya untuk katakan oksidannya. Lalu S-nya itu ya silikon yang kita gunakan wafernya. Nah, jadi sederhana ya kita pakai coplanar di sini. Jadi MOS kami klaim di sini MOS. Nah, tentunya nanti kita uji gitu ya sifat optiknya maupun sifat listriknya. Nah, nanti arahannya bisa sensor suhu, sensor cahaya, sama sensor tekanan. Baik. Nah, satu lagi yang menarik setelah itu untuk kita tangkap arusnya, ya, biasanya dihubungkan dengan voltmeter ya, ampermeter. Ini kita harus ya, melakukan satu trik, gitu ya. Ini dengan ya katakan kawat halus nih, ya. Jadi kawat halus. Nah, tentunya kawat halus ini biar merekat di kontak aluminium atau katakan perak, ya kita ya mungkin seakan-akan ya identik dengan disolder gitu ya, tapi bukan solder pakai alat yang panas. Jadi biasanya dua hal, kita pakai indium ya, atau kita pakai pasta perak. Artinya fungsi dari indium atau pasta perak ini untuk merekatkan ya kawat halus ini di atas aluminium. Nah, ini pun kayak demikian. Nah, setelah ini kita yakinkan, ya tentunya ini tidak mudah juga, ya. Kita harus hati-hati, jangan sampai, ya saya kira teknik di lapang, karena mahasiswa ya udah paham gitu, menggunakan indiumnya itu terbatas, gitu, jangan sampai katakan melebar, kalau melebar dia nanti short, gitu. Ya. Baik, jadi struktur MOS yang kita harapkan di sini sudah terwujud. Baik, nah ini cross sectionnya, jadi penampakan sampingnya. Ini hitam ini adalah substrat silikonnya, terus yang kuning ini ya film tipis, film tebal dari BST-nya. Lalu yang hijau ini jadi kita buat ya katakan metalnya ya. Nah, metalnya ini bisa aluminium ya atau bisa perak gitu. Nah, lalu tadi ada kawat halus gitu ya. Nah, kita rekatkan di aluminium, kita ya membantukan ya, kita dibantu dengan pasta perak atau indium ya. Ini dua hal nih, ada yang suka pakai indium, ada yang pakai pasta perak. Jadi indiumnya memang agak lebih mahal ya, jadi dia meteran tapi kecil gitu ya. Itu biasanya menggunakannya itu harus hati-hati gitu ya. Kalau pasta perak ya karena dia pasta, ya tentunya banyak hal ya. Ada yang dalam tabung, terus ada yang dalam suntikan. Kalau di kami di IPB itu yang pakai suntik gitu. Jadi dia ada jarum bisa dikontrol gitu ya, mungkin ya. Nah, yang kuning ini. Nah, kami membuat film tipis itu rentangnya 10 kali 10 milimeter ya persegi atau 12. Nah, ini bergantung. Dulu nyoba yang kecil 5 milimeter, agak sukar pakai gitu ya. Ya, nah ini yang umum tuh dari 10 sampai 12 milimeter. Ya. Baik, nah ini yang paling penting dari material elektrik ini. Nah, ini ke elektriknya menarik nih ya rekan-rekan. Jadi suatu ketika dia bisa sifatnya resistor. Nah itu. Suatu ketika dia bisa kapasitor. Suatu ketika juga bisa diode, diode, atau dependensi ya, variasi dari resistor dan kapasitor. Sedang berkembang juga ya, kita tahu bahwa nanti pakai arus bolak-balik ini kan ada ya, induktor gitu ya, walaupun dia kecil sekali induktor. Jadi yang dominan tuh ya resistor, kapasitor, diode, tapi bisa juga ya induktor, tapi induktor tuh kecil sekali. Jadi ya bukan diabaikan, tentunya ini bisa dikaji ya banyak demikian gitu. Tadi sama, nah ini untuk kontaknya ya atas bawah dengan substrat yang tadi. Baik, nah sekarang saya kaji satu-satu. Jadi BST ini suatu ketika sifatnya foto dioda ya, jadi dioda diberi nanti foto, jadi foto dioda. Ya, nanti tentu arusnya bisa diambil demikian. Nah, ini tadi sudah saya berikan contoh
apakah aluminium atau katakan perak di sini kontaknya. Ya, ini sudah direkatkan. Nah, struktur MOS-nya itu nanti bagian aktifnya dari BST itu dia sebagai dioda. Ya. Oke, nah ini contoh yang kami lakukan. Jadi artinya dioda tadi BST strukturnya MOS itu, ya kita beri cahaya saja, ya. Ini beri cahaya, tapi kita beri beban tentunya di sini, ya. Beri beban resistor tentunya, ya. Nah, ini pun menarik nih. Jadi yang kami sudah berhasil itu satu, ya, 1 mega ohm ini, ya. Yang tuliskan demikian. Nah, ini tadi MOS-nya di sini. Ya, ini ground, terus kita ya kita tangkap, ya. Katakan tegangannya di sini, ya. Sebenarnya ada yang menarik kalau kita punya alat ampere, ya, ampere meter yang kecil, ya ini bisa langsung nih. Ya, tapi biasanya karena arusnya itu bisa kita kaji di sini, dia kecil sekali, maka kita bantukan dengan satu resistor. Nah, ini contohnya. Nah, kami berhasil juga bikin 8 tadi, ya, dari 10, 12, ini 8 mm ke 8 mm. Lalu cahaya yang kita berikan ke, ya, struktur MOS ferroelectric BST ini besarnya 550 lux gitu. Lalu kita beri beban di sini, ya. Karena memang arusnya kecil sekali, ya. Kita beri beban supaya bisa ditangkap pada tegangan gitu, ya. Nah, nampaknya yang ditangkap tegangan itu adalah 70 milivolt. Jadi alat-alat kita yang sederhana ini masih bisa terdetek gitu, ya. Tapi kalau kita punya alat canggih, ya, jadi alat canggih yang tegangannya misalnya sampai mikrovolt gitu, ya. Nah, itu sangat menarik demikian. Nah, dengan demikian dari sifat, ya, listriknya hukum Ohm, kita langsung bagi saja. Jadi tegangan yang kita peroleh 70 milivolt kita bagi dengan beban di sini 1 mega ohm, maka kita klaim arus yang dibangkitkan, ya, pada pemberian cahaya 550 volt itu sebesar 0,007 mikroampere. Jadi kalau kita nanokan itu 70 nanoampere itu, ya. Tadi saya ucapkan kemarin kami diskusi sampaikan di Malaysia, ya, tadi dulu selesai kami di ITB di bidang listrik nature di Unimed Malaysia gitu, ya. Kami datang ke sana 2005, ya, jadi udah hampir 20 tahun yang lalu gitu. Nah, tapi ternyata Malaysia punya apa istilahnya, ya, SOP atau dia punya roadmap yang bagus begitu. Maksud saya begini, jadi artinya mereka udah mampu mengukur arus yang ukurannya adalah nanoampere gitu. Itu harganya tentunya mahal sekali, ya. Jadi untuk katakan struktur MOS ini dia nggak pakai tegangan lagi, ya. Jadi ya udah nggak pakai Kepler lagi apa, tuh langsung ada alat ukurnya bisa ya mampu, ya, mengukur voltanya sampai nano ampere. Kami terkejut. Ini kan tadi 70 nano ampere gitu, ya. Dia bisa mengukur sampai 10 nano, bahkan 2 nano gitu. Ya, wah, bilang maju sekali nih alat ini, ya. Nah, itu apa istilahnya? Ya, perkembangan-perkembangan yang ada, ya, di Unimed Malaysia. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini pun sama nanti di dalam katakan apa? Ini belum kami publish. Kita bisa mengatakan, ya, ini diberikan cahaya, lalu nanti besar daripada tegangannya, ya, di sini kita peroleh demikian, ya. Jadi maksudnya karena tadi 550 ini dijalankan saja. Biasanya kita nggak puas gitu. Kita mau katakan sensor, biasanya kita kasih rentang, gitu, ya. Nah, dari ini di bawah 500, gitu, 200, 300, terus jalan sampai katakan 2000. Nah, ini gimana perilakunya? Ya. Nah, ternyata menarik di sini. Jadi tegangannya itu berubah. Nah, kita udah bisa klaim. Jadi artinya dia udah ngesen, ya, Indra, bahwa material ferroelektrik yang tadi kami utarakan ini digerakkan dengan cahaya, ya, dari
katakan 100 ya sampai 2000. Nah, tegangan yang diperoleh katakan tidak lurus ya, berbeda. Ini kita klaim bahwa dia menjadi sensor cahaya. Ya. Baik, nah sekarang yang kedua itu bagaimana kalau sifatnya sebagai resistor, ya. Ini ya tentunya resistor variabel ya, demikian. Oke, ini strukturnya sama. Nah ini, jadi kalau untuk dia resistor, kita mengatakan di sini jadi fotoresistif itu, ya. Artinya sama, kita berikan cahaya pada sumber X-nya, lalu perilaku ya hambatan yang diperoleh bagaimana. Jadi udah langsung aja. Nah, kita bisa cek di sini, jadi ternyata hambatan yang diperoleh ya dia berbeda, artinya apa? Setiap cahaya yang diberikan dia membentuk katakan kurva demikian ya. Nah ini terus sudah dianggap dia jenuh. Nah ini bisa kita klaim, jadi diberi cahaya terus berubah katakan resistornya kita klaim dia fotoresistif ya. Oke, nah ini rangkaian, mudah-mudahan nanti di akhir kalau masih ada waktu kami berikan video ya untuk dikembangkan IPB. Nah, artinya jadi switching ini ya. Di BST yang struktur MOS itu bisa jadi sensor cahaya gitu ya, atau jadi saklar. Baik, nah setelah katakan diode, diode, terus resistor, nah ini yang terakhir ini adalah kapasitor ya. Jadi struktur kapasitor ya, nah kita cek ini di lab ya. Oke, nah ini rangkaian-rangkaiannya. Saya kira tentunya bergantung dari sifat dari film titis kita gitu ya. Nah ini yang kami berhasil lakukan. Ya, nah ini ada sinyal generator gitu pakai kotak gitu. Ya, ini BST yang kita kembangkan struktur MOS tadi. Nah, yang menarik adalah berapa besar daripada resistor yang kita tahan di depan ya. Jadi ya kami lakukan 10 kilo ohm ya. Terus di sini ada alat oscilloscope ya. Nah ini strukturnya yang di bawah ya. Jadi demikian. Nah terus, nah ini jadi dari katakan sinyal kotak kita memperoleh demikian. Nah ini kita udah puas nih. Berarti sudah berjalan tuh sifat kapasitor daripada struktur MOS BST kita. Ya, jadi kotak. Nah ini biasa di elektronik ini ngisi, ini kosong, isi kosong, isi kosong. Nah terus dari sini kita bisa kaji gitu ya. Ini biasa di 0,63 biasanya, jadi tegangan yang ada. Kita tarik, maka di sini kita peroleh time constantnya, ya besarnya mendekati 5 mikrodetik, demikian, gitu, ya. Nah, karena tegangannya tadi ya 2,8, terus time constantnya kita peroleh ini, ya. Nah, terus kita bisa mendapatkan ya, katakan kapasitornya ada setengah mikrofarad ya. Nah, karena luasannya ini tadi luasan kontak ya. Nah, luasan kontaknya ini 4 kali 10 pangkat 6 meter persegi, lalu tebalnya film ini ya kalau ini dijadikan nano masih 0,8 maaf di mikro ini 0,8 mikro ya 800 nano gitu ya, kita belum bisa katakan ini nano gitu ya karena mendekati masih mikro kayak demikian. Nah dengan mudah kita bisa hitung berarti kan konstan P ini nanti sama dengan R dikali C ya. Nah, terus C-nya kita peroleh ini tadi yang mendekati setengah nanofarad, lalu kita pakai rumus sederhana ya untuk yang kapasitor yang C sama dengan epsilon 0 A per D gitu. Nah kita klaim bahwa dielektriknya ya di sini konstanta dielektrik dari MOS kita tadi itu besarnya 12,5 nilai 12,5. Yang saya mau katakan kayak demikian. Jadi artinya struktur daripada kapasitor ini berjalan karena tadi dia sinyal masukannya kotak lalu kita dapatkan luarannya untuk demikian. Nah, sudah senang kita. Artinya
dari sini sifat kapasitor dari struktur MOS itu ya berjalan dan kita memperoleh suatu katakan prestasi nilai dieлекtriknya. Baik, nah nanti ya tentunya bisa kita kaji berapa dia katakan periodenya ya, ini periodenya tinggal kita ambil kotak-kotak ya tentu. Nah ini mendekati dari 100 mikrodetik. Baik, selanjutnya ini BST juga sebagai sensor katakan suhu ya. Nah ini kami lakukan juga, kita pakai peltier ya, tentunya rentangnya tertentu ya, ada yang 5 sampai 40 volt demikian ya. Lalu kita berikan ini katakan tegangan di bawah, dia nanti terserap oleh substratnya ya, silikon, terus dinaik ke atas. Nah terus tadi ada 2 wire tadi, kita bisa ambil tegangannya gitu ya. Oke, nanti responnya bagaimana? Ini struktur dari atasnya, jadi kita beri tegangan DC di sini, lalu nanti outputnya kita pakai voltmeter gitu ya. Jadi ini pakai peltier di sini. Nah, tentunya untuk yang ini kita cek juga untuk mengukur suhunya, kita pakai katakan termokopel tipe T. Nah begini nih ya hasilnya nih. Ini belum kami publish begitu. Ya, kita rentangkan saja dari suhu 25 ya. Dekati suhu kamar, turun. Ini tentunya nih gambarnya tidak langsung ini ya. Jadi dia nggak kontinu di lompat-lompat, mohon maaf. Jadi dari 24 sampai 36, nah kita lakukan yang paling penting dengan suhu, pemberian suhu dari 24 sampai 36, gimana nih perilaku tegangan gitu ya. Jadi ternyata tegangannya tidak lurus. Kalau lurus berarti dia tidak ada respon terhadap suhu. Ternyata kita peroleh dia ke bawah, suatu ketika dia boleh ke atas. Nah dari sini kita bisa klaim bahwa struktur MOS dari BST ini berhasil sebagai sensor suhu ya. Baik, jadi ketiga ini udah kita bahas. Tadi saya utarakan nanti sensor suhunya, terus ya sensor cahayanya dan sensor tekanannya begitu ya. Nah ini kita peroleh kedemikian. Nah tantangan ke depan itu ya membuat katakan kontaknya itu yang lebih kecil ya. Terus apakah sempat di packaging juga ya, kita pakai resin gitu ya. Terus yang paling penting ini nomor 3, jadi resipinya, jadi resepnya yang tadi yang saya utarakan pakai chemical solution deposition itu betul-betul harus istilahnya akurat gitu ya, betul-betul dia stoichiometri sekali gitu supaya nanti dia peka ya. Ini penting resepnya. Baik, nah ini sekelumit hasil yang telah kami kembangkan ya. Ini dulu sempat juga di ITB ya. Jadi izin sama dosen-dosen kami di ITB, kami klaim di sini. Ferroelektrik ini ada 5 gitu ya. Jadi ferroelektrik ini ya pertama nanti dia sifatnya piezoelektrik, kita sudah dibahas ya. Terus nanti dia polarisasinya ini bisa untuk peram di sini ya. Terus untuk sifat piroelektriknya ini nanti bisa jadi sensor inframerah ya, sensor suhu. Nah sifat elektrooptiknya tadi ya, kita bisa switching. Terus yang kelima ini kalau untuk ya nilai permittif ini tinggi nih ya, ini bisa kita masukkan ke dalam. Dari kelima ini ya, alhamdulillah kami udah memperoleh 3 di antaranya ya. Ini jujurnya strukturnya agak sukar ya. Kalau yang tadi saya utarakan piezoelektrik atau ferroelektrik atau piroelektrik itu pakai MOS saja kita oke ya. Ya tentunya kita tidak tinggal diam. Nanti kita bisa lihat ini strukturnya tidak MOS, ini pun tidak MOS gitu ya, berkembang. Tapi kita tidak tinggal diam, kita akan coba lakukan ya istilahnya integrasi ya dari MOS mungkin dari menjadi FET atau MOSFET segala. Nah kembali ini nanti saya bahas juga, jadi piezoelektriknya kami sudah berhasil lakukan ya, ini mahasiswa kami nih 2021 ini. Nah kalau untuk sifat piroelektriknya ini, nah kalau bisa lihat ini kami lakukan di ITB ya, jelas sama Prof. Pepen ya, Pak
Dr. Muhammad Budiman dan almarhum Profesor Muhammad Barmawi di sini. Nah, ini 2003 dan ini menarik, boleh saya laporkan ini syarat kami lulusnya. Jadi ya kita paham kalau kita sekolah di ITB kita harus punya publikasi. Saya dengar sekarang bukan satu, dulu kami satu aja udah oke gitu. Ya, malah mintanya 2 bahkan 3 dengan paten juga. Nah, ini Pak Dr. Ika malah mau, ini dosen kami di UI. Yang saya mau katakan yang 2 ini sifat piro udah kami lakukan. Lalu untuk elektrooptik tadi, yang ferroelektrik ini, ya ini tetap tadi di yang di ITB, lalu kami pulang 2018, terus 2020, 2022, dan 2024. Jadi bisa kita lihat. Ya. Baik, nah kembali, jadi up and down tadi, ya. Jadi kami simpulkan artinya apa? Untuk menggerakkan, nah gitu, ya, menggerakkan untuk upward and inward, ya, itu bisa pakai medan listrik, ya. Ini literatur yang nggak mudah publish, gitu. Lalu tadi untuk sensor suhunya, nah itu dia bisa pakai suhu. Nah, ini publikasinya, dan tadi terakhir bisa juga kita ganggu dengan tekanan, ya. Jadi menarik ini, ya. Nah, tentunya kita punya film yang bagus. Baik, nah ini jadi cikal bakalnya demikian ini, ya rekan-rekan, ya. Ya, alhamdulillah saya diundang. Jadi kembali seakan-akan saya ke ITB ini jadi belajar lagi gitu, ya. Kita punya alat, ya, jadi alat ferroelektrik nih di ITB. Tapi lo alam kemarin dicari-cari karena protepen perlu gitu, ya. Sehingga saya melakukan ini. Maksudnya begini. Jadi di tahun 2022, 2002, 2003 di ITB ini ada alat untuk mengukur ferroelektrik. Nah, jadi awal mula ya kami lakukan bahwa karena sifatnya udah sesuai dengan historis tadi, jadi kita udah confident gitu. Ini berarti BST yang kita buat, ya, atau dulu ada PJT kita buat, udah strukturnya nih oke. Dan ini udah dapatkan ferroelektrik, ya. Nah, tadi ini kami lakukan pakai spin putting, ya, suhunya 900. Ini kurva histerisnya sudah terbentuk. Nah, dengan mudah kita klaim di sini, ya, berapa nilai dari polarisasi remanennya, ini sekitar 240 mikrocoulomb per cm persegi. Lalu untuk katakan medan koersifnya di sini terpotong sebesar 4,9 kilovolt per sentimeter. Ya, ini harus kita lakukan. Jadi artinya kalau betul-betul ferroelektrik dia akan sedemikian. Kalau tidak dia akan berantakan gitu, ya. Tidak terstruktur kayak demikian. Jadi titik-titik ini kita ubah, ya. Jadi kuat medannya kita ubah sedikit terus begitu, ya. Nah, memperoleh yang tadi saya utarakan di awal. Baik, nah ini mungkin ringkasan yang tadi aja. Jadi untuk ferroelektrik, maaf, ini bukannya temperatur, ya. Ini sensor cahaya, jadi light sensor. Nah, ini pengulangan yang tadi di depan aja kami berhasil publish, ya, di katakan ferroelektrik di sini, ya. Ya, walaupun Niki 3, tapi ya kita kalau udah bisa publish ya senang saja gitu, ya. Maunya Q1, ya, harapan kita berambisi Q1 itu target, ya. Nah, karena tadi sifatnya dia diode, nah ini pengulangan tadi kita klaim dapat 70 ampere gitu, demikian, ya, dan seterusnya. Terus yang kedua, ini juga aktivitas yang lainnya, teman-teman, ya. Ini belum kami publish, ya, tapi sudah kita lakukan tadi struktur MOS yang tadi kami bahas di depan. Selalu kita pakai tipe P, ya, karena dia lebih enak gitu, ya. Lalu di sini tipe N. Nah, ini kami dadah, ya. Ini ada ruthenium. Di pendadan juga nanti ramai juga. Jadi barium titanat, ya, ini kita nggak berhenti di situ. Terus barium strontium titanat, maksimumnya itu. Lalu sekarang ada sifatnya pendadah. Jadi ada isu di situ, kita lihat golongannya, ya, sama jari-jari ioniknya. Nah, ini saya mengutarakan tadi. Nah, ini udah strukturnya MOS, dan di sini ada PN junction, ya. Berapa bekerja. Nah, ini literaturnya EMAP ini hasil dari kurva IP-nya, ya. Ini sedang digagas, ya, kita mau publish ini, ya. Baik. Nah, ini satu
di dadah ruthenium 1%. Lalu juga udah berhasil dilakukan. Nah, ini membuat model ya, model pengeringan gabah gitu ya, pengeringan gabah. Ya, nah di sini ada dua sensor, di sini ada sensor suhu dari BSD dan sensor cahaya. Jadi tadi saya utarakan ini menariknya satu, katakan material ini bisa tiga ya, bisa sensor suhu, bisa sensor cahaya, dan bisa sensor tekanan. Ya, nah ini untuk kita klaim. Nah ini saya kira rangkaian elektroniknya. Ini hal yang sudah biasa dilakukan ya. Oke, nah terus di 2022 ini kami berhasil juga untuk publish ya, jadi di Journal of in South University, ini untuk sainsnya. Nah ini, jadi paralytic sensor, jadi kita klaim paralytic sensor dari BSD, ya, diintegrasikan dengan Android ya. Nah ini bisa untuk mengontrol katakan lampu jalan. Nah di sini ya kami udah mandiri nih ya, tapi provider Rijal ya, pakai Rijal kami minta bantuan juga gitu ya. Nah ini kolaborasi Renan ini dari Universitas Binawan Jakarta, nama Muhammad Iqbal sama Pak Brian Iliartoni dari Teknik Fisika ya, kita pagi di sana. Lalu ini rekan-rekan dari Unair, dari UGM ini ya, Profesor Rijal ya. Ya, nah ini kita udah bisa mengklaim demikian. Nah, strukturnya kayak demikian ya, walaupun ini agak berimpit nih. Ya, ada merah-merah sama birunya beda gitu ya. Nah, kita klaim saja, jadi untuk monoton naik sama turun dia berbeda. Nah, strukturnya tertentu. Lalu kita ubah juga ya, kita hitung juga untuk indeks histrisisnya, terus kita juga cek rentang daripada deteksinya demikian. Oke, yang baru ini 2024 ya, kami mendesain dan membuat ya, ini kami klaim lah fotovoltaik ya, ininya strukturnya nih MOS ya, atau MFS, jadi ini argentum metalnya, terus ini barin titanat gitu ya, dan kami pakai silikon tipe P ya. Ini pun kolaborasi juga teman-teman ya, ini kami dengan Universitas Jambi gitu ya, dan ada juga dari Papua ya. Kolaborasi penting ya, terus berkembang gitu ya. Baik, nah ini kita klaim bahwa untuk ya resistor serinya, resistor powernya agak besar daripada ya kapasitor ya, struktur paralel. Nah ini biasa kita pakai alat LCR meter ya. Nah kita klaim, kita bisa mengatakan dia berubah di sini ya. Dan nah, ini menarik, barium titanat kita dadah dengan lithium asetat nih, nah, ini tadi. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Baik, satu lagi, nah ini, jadi kurva IP-nya dari nol artinya dalam keadaan gelap gitu ya. Kita berikan 1000 dan 2000 lux, kita bisa klaim. Ya, walaupun ini sederhana teman-teman ya. Biasanya kan 3 perlakuan, ini kami lakukan 2 perlakuan karena ya antara tidak ya tanpa didada sama didada ada perlakuan yang tidak gitu. Ya artinya ada perubahan-perubahan. Nah, ternyata ini masih bisa disetujui gitu ya untuk fotovoltaik atau sel suryanya. Tekanan, nah ini tekanan tadi diserahkan, ini mahasiswa S1 kan ini ya biasa kita dorong ya. Nah ini rekan dosen. Nah ini kita buat piezo elektriknya tadi ya untuk sensor tekanan ya. Nah barium titanatnya kita dadah dengan keluarga daripada ini ya. Cerium oksida ini biasanya tanah jarang gitu, rare earth gitu ya. Tanah jarang menarik, dia ada cerium terus ada lantanum ya. Kita kaji aja demikian kembang. Nah ini strukturnya, ini sandwich nih. Jadi bukan pakai silikon ya, tapi kita pakai itu gitu ya, atau pakai TCO. Artinya di sandwich, jadi itu diberikan barium titanat, jadi ada 2 cupping gitu. Ya, jadi
setelah dua-duanya jadi dibakar yang tadi, udah kita tindih aja selama kita sandwich ya, nah, kayak burger kayak demikian. Nah, alhamdulillah berhasil nih pas diberikan beberapa beban ya atau gaya yang kita berikan di atas, dia memperoleh struktur kayak demikian ya. Jadi kita klaim ini udah jadi sensor tekanan kayak demikian ya. Nah, ini rentang-rentangnya kita pakai pendadah tadi ya. Nah, Oke, terus yang sensor temperatur ya, ini atau piro ya, sifat piroelektriknya. Nah, ini yang tadi saya utarakan, jadi waduh, makasih banyak ini dosen-dosen di ITB ya, berkat beliau ya kami lulus nih ya. Nah, ini tadi saya utarakan nih Profesor Pepen Arifin, terus Pak Dr. Mamin Gunawan dan almarhum ya Profesor Barmawi. Jadi saya gembira di 2003 itu berhasil untuk di apa istilahnya dipublish ya di Fisika Status Solidi di Jerman ini. Ya, saat itu kini Q2 ya. Nah, ini jadi syarat lulus kami nih. Ya, kita klaim bahwa sifat piroelektriknya di sini ya, dari PJT di darat PTJT ya, di daratan Gantolum, dan aplikasinya untuk sensor benang merah. Oke, nah ini bisa rekan-rekan tengok di sini. Jadi ini PJT, ini PJT di daratan Talum ya. Nah, kita klaim ya walaupun dia agak sempit, ya ini kalau diperbesar ya tentunya menarik juga. Jadi rentang-rentangnya ini maka dari kurva ini kita klaim cocok sebagai sensor benang merah ya, piroelektrik. Baik, nah terus ini pengembangan. Jadi walaupun masih BST apa istilahnya cikal bakalnya untuk sensor alat kesehatan ini belum jadi gitu. Artinya kita terus bergerak. Nah, maksud kami dapat dana ya ini dari LPDP mengklaim jadi Kementerian Bangsa ya teknologi elektrik ya sebagai sensor untuk alat-alat kesehatan. Hanya yang tadi kita buat itu masih prematur, akhirnya sensornya kita beli gitu ya. Nah, ini kolaborasi antara IPB, BRIN sama PT Kesena. Nah, karena di sini alatnya ya hemoglobin ya, jadi HB meter, ini rentangnya, ini sedang mau dipublish nih ya, jadi masih belum dipublish, kita dapat hal kayak demikian. Nah, ini alatnya yang kanan ini ya, jadi ada dua, ada untuk HB dan ada untuk glukos, gitu, yang dilakukan di rumah sakit pendidikan ya, di Universitas Brawijaya Malang. Oke, ini konsorsium tadi, jadi BRIN, IPB, Kesena didanai sama PDP, Kementerian Keuangan. Oke, yang saya mau kaji dari hal ini ya, kami sudah bergerak ya, insya Allah di tahun ketiga ini masuk produksi massal gitu ya. Nah, rentang dari 8,8 sampai 16,8, nah ini sudah terpenuhi semua nih ya, akurasinya baik optimal maupun minimal ya. Lalu untuk presisinya kami peroleh 1,84 ya, kita sudah bisa minimalnya saja walaupun optimalnya belum terpenuhi, tapi dari angka-angka ini ya, kami diizinkan untuk produksi massal ya, ya. Oke, ke depannya, ini saya utarakan tadi. Jadi rangkuman dari piroelektrik ini, kita nanti bekerja ya untuk sensor gas, sudah kami coba pelajari juga untuk katakan bawah mulut gitu ya. Sensor yang kita pakai, nah terus yang ultrasonik pun kayak demikian, optik tadi udah kita kaji ya. Nah, terus ya tentunya untuk yang kedua yang menarik nih. Yang kedua ini kami masih mau gitu ya. Kita mau coba nanti strukturnya itu bisa BJT, ya. Terus ada juga yang Schottky juga bisa itu, ya Schottky. Terus ada MOSFET. Tentunya alat yang di BB ini belum mampu nih ke sini, ya. Bahkan untuk bikin FET itu agak sukar gitu ya. Nah, tapi kita mau terus kembangkan gitu. Nah, terus yang paling penting juga bahwa ini satu sensor, gitu ya, untuk mengukur multi
parameter. Artinya dia disebut dengan hybrid sensor atau sensor hybrid. Jadi satu material bisa untuk ketekanan, bisa suhu sama bisa cahaya. Ya, karena memang menariknya untuk yang BST ini tidak bisa kita tekan katakan sensor cahayanya saja gitu ya, atau sensor suhunya saja maupun sensor tekanan, karena dia bebarengan keluar semua gitu ya. Nah, ini menarik juga nih, ada tantangan gimana kalau misalnya kita tekan sifat piro sama pizonya gitu ya, nah, supaya dapat pironya. Kalau kita tekan katakan pizo sama piro, kita dapatkan magnetik dan selalu. Ternyata ini tidak mudah ya, tapi kita bangga di satu sisi, kita mengatakan udah hibrid aja gitu ya. Udah kita coba doping segala, tetap itu keluar tiga. Nah, terus ke depan pun ini untuk memperkecil nih, memang sukar gitu ya, karena di lab fisika IPB itu masih sederhana sekali. Nah, upayakan juga nanti dia ya tenaganya ya, jadi kecil katakan powernya. Nah, smart kita udah bisa katakan dia smart sensor di sini ya, atau smart material dan lain-lain. Tapi tentunya ini bergerak ya, kita tidak tinggal diam. Baik, penutup ya. Jadi kami mengatakan bahwa materi elektrik ini untuk dukung pemain bangsa di bidang sensor terwujud, ini harus dilakukan sekarang juga. Jadi nggak boleh tunda-tunda nih. Terus yang paling penting juga dari sendiri, ya diri sendiri atau konsorsium. Memang sendiri itu sekarang udah zamannya ini adalah konsorsium ya, kita selalu bekerja sama teman-teman itu perlu, jadi memperlebar. Nggak mungkin kita bekerja sendiri, kita memperlebar jaring gitu ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Terus yang kecil, hal yang kecil ya, sesuai kompetensi kita menuju yang besar. Jadi kecil ditekuni ya nanti bisa besar. Jadi ini apa istilahnya? Jadi konsep kayak demikian ya. Oke, nah ini pantun penutup ini menarik ya. Kalau mau diikuti dengan kata-kata cakep, boleh juga ya. Oke, pantun penutup. Antara Anyar dan Panarukan berjarak 1.000 km. Presentasi IPB ini kami persembahkan berlogo IPB sebagai ya. Terus yang kedua ya, daun salam dijadikan obat, disuguhkan keluarga terkasih. Kami sekeluarga mengucapkan salam hormat dan mengucapkan terima kasih. Ya. Oke, ya tadi saya utarakan ini tidak luput ya, jadi ada bantuan dana, jadi ucapan terima kasih ini ya tentunya ke IPB, kami ada juga dana mandiri, tadi BRIN sama PT Tesena ini konsorsium tadi ya, mengembangkan alat HB meter, lalu IPB dengan Global Pratama Paudindo di Bandung, ini kami membuat sensor gitu ya. Lalu dana-dana diperoleh biasa ini dari BIMA ya, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya, ini LPDP, ini dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, ya saya kira demikian ya, moderator Rustan ya. Jadi terima kasih banyak ya, baik di moderator Rustan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Prof. Irzaman. Ya. The all participants, there are next question. For the all participants, there is any question? Mengerti semua mungkin rekan Rustan. Insya Allah. Ya, kalau di ITB di sini saya tadi ngelihat ada Pak Wahidin ya. Nah, beliau ini kerja di ITB pakai PCPD ya Pak Wahidin ya.
Nah, Ya, itu benar, udah Pak. canggih Sama sekali dengan saya juga, Pak. yang diperoleh. Oh betul, oh urusan situ juga. Ya, suatu ketika juga mau nanti comeback juga nih ke ITB PLD atau sputtering lah ya, yang dulu kami lakukan eh, dokternya gitu demikian. Banyak hal yang bisa dilakukan ya, tapi yang paling penting mungkin saran kami menulis ya, itu menulis pokok jangan ditunda-tunda karena memang syarat lulus dimanapun eh, belajar itu syarat lulus. Saya ingat sekali dulu rektor kita tuh yang jadi dirjen ya Pak Joko Santoso itu di ITB udah di apa istilahnya udah tersirat lah gitu ya walaupun belum tersurat ya khusus PhD student ini punya publikasi satu minimal gitu, kalau mau lulus ya. Nah kalau dua tiga ya itu alangkah baiknya. Nah tatkala beliau jadi dirjen ya di Dikti itu ditanamkan itu udah tersurat tuh, ya bahwa untuk mahasiswa PhD student harus punya publikasi malah dua jadi demikian. Wah itu teriak-teriak gitu ya. Apa istilahnya universitas mahasiswanya pada teriak. Tapi alhamdulillah kita di ITB itu biasa-biasa saja ya. Ya tadi yang saya utarakan di pengalaman ini penting ya dan jangan ditunda-tunda harus karena memang tidak mudah gitu. Kadang-kala satu semester kita masih TikTok ya istilahnya memperbaiki ya kadang-kala dikirim baru 2 bulan ditolak begitu kan. Nah, terus aja tuh. Nah, ditolak itu kan ada ya komentar review itu yang kita kembangkan terus ya dan kala makalah kita ya bisa satu tahun tapi udah mulai dari sekarang tadi saya katakan tapi ada yang hebat juga dulu saya punya kakak kelas ya di ITB itu 2,5 tahun lulus gitu ya karena publikasinya udah terpenuhi. Nah sekarang lebih dahsyat juga saya lihat di UGM lah atau di mana gitu yang PDNSU tuh yang agresif gitu ya karena dia punya target ya. Ya ini nasihat lah jadi punya ya pengalaman pengalaman pribadi dulu ya sekolah gitu. Dan saya sekolah udah sangat tua itu ya rekan Rustan ya rekan yang lain udah tua saya. Nah, sekarang kalau muda kayak dapat dana PDMSU itu waduh kan agresif tuh. Jadi nggak terkejut usia 26 udah lulus ya PhD karena udah S1 langsung ke S3 jadi S2-nya udah di istilahnya apa di kontrol gitu demikian lanjut gitu ya mudah-mudah lah ya kalau udah tua agak lambat ya saya udah tua sekolah jadi istilahnya apa tuh kalau muda ini kan masih agresif ya berpikirannya masih katakan kuat ya jadi kalau udah tua biasa jadi istilah orang tuh faktor U biasa banyak yang lemah gitu ya baik lemah di fisik maupun katakan di uh, mental maupun di IQ demikian gitu ya baik. Ini Okay, pada for participants, there's any question? Ya, oke. Wira Wisnanta, please. oke. Eh, baik, Ini selamat pagi, tutup Pak. saja atau di Wira mana tadi Wira? Iya, selamat pagi, Pak. Terima kasih atas Ya presentasinya. silakan Wira. Yuk. Ya. Jadi saya ingin bertanya, ini mungkin masih eh, tergolong satu turunan material dari Oh sebentar. Wira, ferroelektrik. halo Wira. Iya. Kenalkan diri ini S1, S2 atau S3 Kak Wira? Oh, Mohon maaf. iya. Maaf Ya. sebelumnya. Perkenalkan nama saya Wira Wisnanta dari eh, mahasiswa jurusan kimia, sarjana Oh gini ya. S1. Iya, Pak. Alhamdulillah. Oke ya. Silakan Wira. Baik, saya mau bertanya tentang eh, material piezoelektrik, harusnya itu masih satu golongan dengan ferroelektrik ya, Pak ya. Untuk Jadi saya pernah membaca tentang piezofotokatalis, di mana eh, hmm. material fotokatalis itu digabungkan begitu dengan material piezoelektrik gitu, Pak. Ya. Pertanyaan saya itu bagaimana cara kita untuk eh, bisa mengatur sifat piezoelektriknya itu agar bisa Hmm. cocok gitu digunakan
digabungkan dengan fotokatalis begitu, Pak? Terima kasih. Iya, emang itu dua hal, materialnya dia dua hal yang berbeda ya Wira ya. Jadi untuk piezo tertentu, terus tadi fotokatalis tertentu. Nah, hanya itu bisa kita iriskan, itu bisa dipadukan gitu ya. Eh, ada yang pakai polimer gitu ya, terus ada yang pakai eh, material base-nya sendiri ya. Nah, tentunya memang tidak mudah memadukan itu ya. Tapi saya yakin selagi kan rekan-rekan kimia ya, saya kira kimia kuat ini untuk membuat stoikiometri bahan ya. Kayak tadi kami utarakan, kami barium titanat itu dibuatnya dari barium asetat, kita tambah dengan titanium isopropoksida. Nah, itu udah jadi itu. Tentunya kita pakai pelarut biasanya 2 metoksietanol ya. Nah, itu kalau kita nanti mau stoikiometri ditambah bahan tertentu yang tadi misalnya masih begini inangnya itu misalnya BT tadi atau BST, lalu fotokatalisnya ini apa gitu ya, mungkin yang udah dibaca Wira tahu apa tuh Wira, material dari fotokatalis. Eh, Seingat saya sih berhubungan dengan BST juga sih Pak, masih turunan gitu. Cuman saya kurang Oh paham gitu. dengan bagaimana. Wah, ya menarik. Kalau betul-betul strukturnya masih ferroelektrik, saya kira mengendalikannya mudah ya. Artinya variasinya apakah kita dadah gitu kan? Ya, tadi saya utarakan kami udah mendadah dengan ruthenium ya, atau mendadah dengan cerium. Ya, kita juga udah mendadah dengan litium tadi, ya, litium asetat. Biasanya memang keluarga-keluarga asetat. Walaupun ini nggak boleh ini ya, terhirup nih, nggak boleh oral gitu ya. Itu eh, ya berbahaya juga, makanya kita harus pakai master segala ya. Nah biasanya kalau mau divariasikan ya, tentunya tidak mudah juga untuk mengontrolnya ya. Kalau saya stoikiometrinya yang paling penting, jadi artinya kalau inangnya betul barium strontium titanat misalnya ya. Nah kita membuat fraksi mol berapa nih? Kalau misalnya setengah, jadi bariumnya setengah, strontiumnya setengah, titanium oksida gitu ya. Nah, itu betul-betul harus kita hitung stoikiometrinya, lalu kita timbang yang baik gitu ya. Nah, itu nanti kita proses, kita dapatkan inang tertentu. Ya, walaupun nanti di dalam ini biasanya pengalaman kami pas kita masukkan ke furnace ya, nah itu ada yang menguap itu. Ya, artinya apa? Tatkala kita cek pakai SEM edak, sususnya enak tuh ada yang menguap. Jadi udah tidak stoikiometri lagi. Jadi mungkin bariumnya biasanya yang hilang itu ini oksigen yang paling mudah gitu ya. Jadi barium setengah, misalnya strontium setengah, titanium. Nah oksigennya nggak 3, jadi oksigen jadi 2,8 ya, 2,9. Karena yang mudah menguap ya, bisa juga tadi yang menguap. Saya kira itu jadi stokiometri yang paling penting ya. Nah nanti fotokatalis dia punya sifat apa ya. Nah saya kira itu menarik dikembangkan ya. Kalau betul-betul inang itu adalah ferroelektrik. Yang saya tadi utarakan ada yang dipadukan gitu ya. Dia pakai polimer gitu kan, atau dia kompon digabung. Nah itu agak sukar tuh. Jadi misalnya tadi inangnya barium strontium titanat, lalu dia dipadukan gitu ya. Nah dengan polimer tertentu ya. Tapi polimer tertentu pun itu dari ferroelektrik ada itu ya. Itu ada. Nah bagusnya sama-sama ferroelektrik aja saran kami itu. Walaupun dia berbeda nanti materialnya. Misalnya barium titanat ya. Terus kami juga pernah madukan dengan keluarga yang lain tuh litium tantalat itu ya, LiTaO3 LiTaO3 ya. Jadi Li-nya 1 positif, tantalum 5 positif, O3 gitu ya. Jadi dia setimbang kan demikian. Terus ada juga kita uh, padukan antara litium neobat ya. Itu ternyata memang tidak mudah ya, walaupun dia sama-sama elektrik. Ya, karena tadi jadi isunya isu jari-jari ioniknya sama isu daripada golongannya. Ya, artinya berapa besar daripada positifnya kayak litium litium kan 1 misalnya gitu ya. Nah, ketemu dengan Ba itu
BA kan 2. Nah, itu udah ada defect di situ, ada perubahan-perubahan ya. Nah, tapi itu bisa dikaji dan bisa kita bahas. Baik, saya kira ini bisa dicoba, Wira ya. Nah, stoichiometry yang paling penting dan pembakaran di furnisnya itu, ya dikontrol. Kalau enggak tadi eh, dikhawatirkan nanti ada yang hilang. Kalau hilangnya sedikit masih oke, tapi kalau udah banyak, nah, biasanya udah kinerjanya beda lagi. Saya kira demikian, Wira. Baik Pak, terima kasih. Saya Ya, punya pertanyaan tambahan. ya, Kalau silakan Wira. misalnya, misal kita ingin menemukan barium titanat, Ya, tapi dalam bentuknya nanopartikel gitu, jadi ya. biar bisa dia bercampur dengan Hmm, fotokatalisnya dengan baik. betul. Kira-kira eh, performanya bagaimana ya Pak? Maksudnya apakah Ya, dia ada penurunan atau peningkatan atau bagaimana ya. kira-kira? Semua memang ke nanoteknologi ya. Jadi kita tahu kalau masih mikro ya, itu kan luasan penampangnya itu kan masih dianggap kecil ya. Tapi kalau udah nano itu kan dikecil-kecil tuh, jadi luas penampangnya jadi besar. Artinya kinerjanya lebih baik. Kita nggak bisa pungkiri untuk nano itu ya, ukuran nano itu dahsyat itu ya. Nah, makanya kami pun lagi pelajari nih ya. Jadi emang tidak mudah dari mikro kita jadikan nano gitu ya. Karena ada perubahan-perubahan fisika sama kimia yang ada di sana. Ya. Dan saya yakin dengan bisa mengubah mikro ke nano, fotokatalis itu akan lebih katakan apa? Lebih sensitif ya kita lakukan ke sana. Tapi satu hal jangan lupa bahwa begini nih biasanya untuk eh, ya di lab itu kalau mikro itu ya tentunya dia lebih murah daripada nano. Ya, ya itu kan jadi 1000 kalinya istilahnya ya, atau per 1000 kalinya. Nah, biasanya yang nano ini jarang sekali ada di istilahnya di toko gitu ya, atau ada diproduksi. Nah, biasanya rekan-rekan ini yang kita kerja di lab itu. Ya, banyak hal nanti untuk menanokan eh, biasanya kalau kami pakai hidrotermal gitu ya, kalau di PB ini, atau metode yang lain. Nah, nanti kita klaim, kita cek aja PSA-nya di ukuran butirnya ini betul nggak dia dari mikro menjadi nano. Kalau udah, dan kembali apapun ya, ukuran nano ini lebih lebih cepat terserap dan kinerjanya lebih tinggi. Ya, saya kira demikian Wira. So, Wira di ITB membuat ya ukuran nano itu pakai metode apa? Kalau kami cuma hidrotermal yang ada di IBB. Eh, Bisa pakai sonikasi Pak untuk ini. Tapi Ya. kebanyakan sih em, kalau yang saya pernah lakukan itu dengan pengendapan dan disonikasi. Oke, Kalau baik. hidrotermal saya belum pernah mencoba. Iya, iya, iya. Ya, itu untuk memecah aja gitu ya. Iya Pak. Ya, nanti bisa ukuran di nano. Dan menarik itu ya. Nah, kalau kami tadi kami belum berani klaim ini ukurannya nano ya. Kita beli di pasaran dia umumnya mikro gitu. Ya, tentunya mau juga nanti ada kesempatan yang kita beli kan biasanya dari Adri gitu ya. Sigma Adri atau Merck di Amerika, terus dia punya agen di Singapura bisa masuk gitu. Nah, ke Indonesia, nah itu biasanya masih ukuran mikro gitu. Nah, kalau ukuran nano tadi, jadi kalau mikro misalnya harganya 1 juta, yang nano itu bisa 5 juta, 10 juta, emang agak sukar gitu ya, memperoleh demikian. Nah, di lab lah kita lakukan. Ya. Baik, saya kira demikian. Ada lagi, Wira? Sudah Pak, terima kasih. Oke, biar cepat dulu ya. Semester berapa, Wira, sekarang? Wir? Saya sudah semester 8 Pak, baru sudah selesai Oh, oke. kemarin. Iya, Oh, udah lulus. iya Pak. Alhamdulillah. Oke, makasih banyak nih berkunjung Iya, terima di kasih juga Pak. TV ini. Oke, baik. Silakan moderator Kang Rusdan. Ada lagi? Oke, ya, oke Pak. Yang lain ada? Ya, mungkin tidak ada lagi ya Pak. Waktunya masih banyak, ada setengah jam. Iya, tidak apa-apa. Nanti bisa apa istilahnya pribadi lah ya. Saya senang beli kontak. Nah, biasanya kami berkunjung juga nih, menengok Pak Wahidin nih. Pak Wahidin yang operator ya, Pak Wahidin. Halo?
Iya Pak, benar Pak. Dan Iya, cepat terus ya Pak Wahidin ya. ya. Insya Allah, Pak. Lancar. Ya, dengan Prof. Fatimah ya. Ya. Benar, Kemarin Pak. kita udah kajian yang apa ketiga ya. Iya, benar. Mudah-mudahan bisa cepat lulus. Kita senang ya. Publikasi, pokoknya publikasi aja syarat gitu ya. Oh, kalau paten udah sempat buat belum Pak Wahidin? Belum terfikirkan sih, Pak. Oh gitu ya. Ya. Biasanya dulu kalau dibimbing kita patenkan dulu baru kita publikasi itu. Tapi ya bergantung. Karena paten nggak lama kok ngurus. Bisa kalau semua syarat-syarat seminggu udah dapat pendaftaran, nah udah mulai kita bisa nulis gitu ya. Tapi kadang-kadang memang kita senangnya nulis aja dulu gitu ya. Tapi kalau udah ditulis nggak bisa dibuat paten ya. Oh iya, Pak. Paten itu yang pertama itu ya. Baik, ya silakan Pak Moderator, Rustan. Rustan S berapa Rustan? S3 juga ya? S2 Pak. Oh S2, tapi di apa? Di PCBD atau di mana? PSBD Pak. Oh sama Pak Wahidin ya. Iya Pak, benar. Itu banyak kenangan di ITB ya. Suatu ketika kami ke sana deh. Ya, ya silakan Rustan. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan, kita bisa tutup sesi pada hari ini. Ya, terima kasih kepada Prof. Irzaman atas pembelajarannya. Ya. Kami harap kepada seluruh partisipan dapat memetik banyak insight dan knowledge Amin, untuk amin. kedepannya. Ya. Jadi kita akhiri sesi ini, dan untuk partisipan bahwa sesi berikutnya itu akan dilaksanakan besok Jumat jam 2 ya, waktu Indonesia Barat. Jadi untuk semua partisipan dan Profesor Irzaman, kita akhiri sesi hari ini dan terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit undur ya rekan Rustan, Pak Ya Pak, terima Wahidin, kasih. Ya, dan terima kasih, Pak. semua ya. Ini sayangnya yang lain belum banyak yang kenal ya karena nggak bertanya ya. Baik, mudah-mudahan lancar, silaturahim jalan ya. Nah, kami siap nanti diskusi lah. Tadi kayak Wira, kawan-kawan kimia saya kira emang yang apa istilahnya itu terdekat ya, karena ya kita pakai CSD ya, Chemical Social Division. Ya, saya kira demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung live nih ya. Oke, Ya, bisa. terima kasih Pak. Recording stopped.